sepakat kita akan melakukan wawancara hari ini. Nah, apakah Bapak sudah siap? Siap. Nah, kalau sudah siap, kita mulai ya Pak. Ya, siap. Nah Pak, pertanyaan yang pertama. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak? Eh, kita harus melihat dulu dari sejauh mana kasus tersebut, karena kasus itu ada, pertama ada merupakan pelanggaran hukum, ya. Yang kedua hanya merupakan pelanggaran kode etik kalau pegawai, gitu ya. Jadi kita itu harus melihat dulu pelanggaran seperti apanya, ya seperti itu. Iya. Nah, terima kasih Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ya di sekolah Bapak, terutama dalam dilema etika Pak? Ya. Pengambilan keputusan dalam dilema etika, ya, ada beberapa cara yang perlu kita ambil, ya. Kita juga tidak bisa ujug-ujug untuk mengambil keputusan, tapi pertama kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan, ya. Karena dikhawatirkan gitu kita salah dalam ambil keputusan. Kemudian sesudah identifikasi, kemudian kita menjaring permasalahan yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, gitu. Karena memang tadi juga bahwa aspek moral itu diantaranya dilema etika itu adalah yang berhubungan dengan aspek moral. Ya, kita menjaring masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah itu. Itulah. Nah, selanjutnya Pak, terus langkah-langkah Bapak ya atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Sebetulnya jarang terjadi, ya. Jadi sebetulnya tidak insidental dalam permasalahan ini sebetulnya. Artinya kejadiannya tidak direncanakan atau kejadian dengan begitu saja, ya. Kemudian programnya tadi itu, ya, prosedurnya ada beberapa cara yang dilakukan, ya. Yang pertama, sesudah mengumpulkan fakta yang relevan, ya. Kemudian kita lihat data secara lengkap, atau kita lakukan pengumpulan data secara lengkap dan detail, gitu ya. Kemudian kita melihat dulu proses terjadinya dilema sosial seperti itu, dilema etika seperti itu, dari proses awal kejadiannya, ya. Bagaimana, siapa saja apa saja yang terjadi, yang terlibat. Kemudian bagaimana permasalahan tersebut menjadi muncul di permukaan, siapa yang berbicara, sudah berapa lama, ya. Sehingga akhirnya kita akan mudah untuk menentukan pengambilan keputusan. Seperti itu. Nah Pak, untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Sebetulnya efektif dan tidaknya tergantung kepada jenis dilema etikanya yang terjadi. Jadi tidak bisa pukul rata, gitu ya. Namun ada rambu-rambu, ya, yang harus dijalankan dalam pengambilan keputusan, ya, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut. Kemudian kita juga harus melihat dulu apakah dilema etikanya itu antar individu dengan masyarakat, gitu ya,
individu dengan individu. Kemudian kita juga mengerucutkan gitu ya, mengerucutkan dalam pengambilan keputusan tersebut apakah dilema etikanya tersebut terjadinya antara individu melawan masyarakat atau individu melawan individu. Kemudian kita juga harus bisa memisahkan bahwa dalam pengambilan keputusan harus efektif itu bagaimana, apakah kita itu merupakan perwujudan dari rasa keadilan atau hanya kasihan. Iya, gitu. betul. Nah, keadilan kemudian ada kasihan, kemudian antara kebenaran lawan kesetiaan. Iya, betul. Kadangkala kita dalam mengambil keputusan tersebut suka dipengaruhi dengan hal-hal tersebut ya. Misalkan kita ini individu itu masyarakat, kita tidak bisa melihat individu benar, misalkan masyarakat salah misalkan, karena kita melihat banyak gitu ya, yang dibenarkan adalah yang banyak. Tidak bisa seperti Iya, itu. betul. Kemudian yang kedua juga antara rasa keadilan dengan lawan kasihan, kita juga suka terpengaruh dengan hal tersebut. Memutuskan suatu perkara atau suatu kebijakan kita itu biasanya suka didahului dengan rasa kasihan. Iya, betul. Itu berat sebetulnya, tapi itu akan salah kalau kita didahului hal tersebut. Kita harus mendahulukan dulu rasa keadilan. Kemudian yang ketiga juga orang yang setia kepada kita ya, misalkan teman atau bagaimana gitu ya. Kemudian ketika dihadapkan pada dilema etika seperti itu, nah biasanya gitu kesalahan dalam pengambilan keputusan itu kita didahulukan hal tersebut. Iya, betul. Tidak didahulukan dulu dengan aspek kebenarannya. Iya. Ya seperti itu yang menjadi akan mempermudah efektivitas dalam melakukan pengambilan keputusan. Iya, iya betul Pak. Nah pasti akan ada tantangan setiap pengambilan keputusan. Nah tantangan seperti apa yang Bapak alami dalam pengambilan keputusan tersebut? Hal yang paling pertama dan utama itu adalah kesadaran setiap individu atau masyarakat atau siapa saja gitu ya terhadap untuk apa itu menjalankan aturan gitu ya, sehingga terjadinya permasalahan tersebut ya, dilema etika tersebut karena mungkin pertama karena dia itu kurang sadar akan aturan, yang kedua kurang sadar akan peraturan. Iya. Nah makanya diantaranya adalah sosialisasi tentang aturan-aturan yang terkait dengan kehidupan orang tersebut, baik guru mungkin dengan kode etik seperti apa gitu ya. Aturan-aturan yang menaungi kita, apa yang tidak boleh kita langgar, yang boleh kita lakukan, apa mana yang melanggar kode etik. Jadi hal-hal tersebut akan memudahkan kita dalam mengambil keputusan kalau kita bisa memisah-misahkan dulu. Kemudian tantangannya itu pertama kesadaran dulu. Tidak ada kesadaran. Kesadaran itu yang paling sulit. Iya, betul. Aturan sih tahu, tapi membangun kesadaran dalam diri untuk taat ke aturan itulah yang paling sulit. Betul. Dimanapun saya kira seperti itu ya kebanyakan. Iya. Nah Pak, untuk selanjutnya Pak, nah apakah Bapak memiliki sebuah tata cara Pak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam etika? Kalau secara berkala tidak ya, karena ini terjadinya secara insidentil. Ya. Jadi kita hanya menunggu saja gitu. Yang selama ini emang lebih baiknya secara berkala atau diprogramkan begitu ya. Tapi kan ini terjadinya ya sesekali gitu ya, insidentil gitu, yang tidak diduga-duga terjadi misalkan. Jadi kita hanya bersifat defensif ya, hanya menunggu saja gitu ya. Karena kita juga tidak berharap untuk itu hal itu terjadi gitu ya. Hanya antisipasi mah ada saja gitu ya. Itu saja. Untuk selanjutnya Pak, nah adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Seperti yang telah
saya kemukakan tadi bahwa faktor-faktor yang paling mudah itu membantu dalam pengambil keputusan ya. Yang pertama mungkin regulasi yang ada, aturan-aturan. Kalau terjadi dilema etika tersebut, maka peraturan mana yang dilanggarnya. Jadi pemahaman kita terhadap aturan itu yang mempermudah diantaranya. Kemudian yang kedua juga bukan hanya aturannya saja, tapi juga sosialisasinya. Jadi di luar lingkungan kita itu yang menjadi tanggung jawab kita terutama harus dulu ada sosialisasi. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, Pak, nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi sama Bapak, nah, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, pelajaran yang bisa kita petik, jadi kita bisa mempelajari berbagai macam karakter manusia, ya. Jadi kita lebih kaya akan hasanah atau pengetahuan terhadap berbagai macam karakter manusia. Kemudian bagaimana cara kita mengambil keputusannya gitu. Bagaimana cara kita menghadapi dilema etika yang terjadi gitu ya. Kemudian itu akan menjadi pembelajaran untuk di kemudian hari kita lebih mengembangkan pengetahuan gitu ya. Lebih mengembangkan kemampuan kita dalam menangani berbagai macam permasalahan yang ada hubungannya seperti tadi itu. Nah, itu saja. Ya, terima kasih Pak Ya, untuk sama-sama. waktunya. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan sama Bapak. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa dampak positif, khususnya untuk saya, umumnya untuk sekolah kita supaya lebih baik lagi. Amin. Ya. Ya, Terima sama-sama. kasih Bapak. Selamat siang Bu. Selamat siang. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana? Iya, alhamdulillah Ibu. Nah, Ibu kan kemarin kita sudah sepakat hari ini kita akan melakukan wawancara. Nah, apakah Iya. Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Nah, langsung aja ya Bu ya. Ya, baik. Nah, setelah ini kan di sekolah Ibu pasti banyak sekali permasalahan ya Bu, Ya. terutama dalam kasus dilema etika. Iya. Nah, apakah di sekolah Ibu ada kasus dilema etika tersebut? Wah, kalau yang namanya di sekolah ya, penuh dengan anak-anak tentu saja banyak sekali permasalahan karena dari sekian banyak itu banyak juga karakter. Jadi banyaklah permasalahan. Iya. Nah, kan tadi banyak sekali permasalahan. Nah, bagaimana Ibu menjalankan keputusan tersebut Bu di sekolah Ibu ya, terutama kasus-kasus dalam dilema etika Bu? Dalam menjalankan penanganan kasus-kasus di sekolah seperti yang baru-baru saja Ibu alami kemarin gitu ya, ada seorang anak yang bisa dikatakan nakal ya, suka mengganggu teman-temannya begitu, sampai orang tua dari temannya yang diganggu itu mengadu ke sekolah. Kemudian teman-teman yang lainnya juga pada mengadu kepada guru, bahkan kepada kepala sekolah juga mengadu bahwa anak tersebut diganggu oleh si anak yang bisa dibilang nakal tersebut. Seperti itu kemarin yang kasus yang baru ditangani. Nah, bukan tadi kasusnya seperti itu Bu ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Ibu yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Dalam permasalahan yang kemarin terjadi, sebetulnya anak tersebut kalau ditegur oleh guru baik-baik saja, kelihatannya anak itu baik begitu ya. Tapi kalau mendengar laporan dari teman-temannya nakal, suka mengganggu, bahkan orang tua yang lain juga ada yang datang, maka
dalam hal ini di sekolah tentunya sebagai kepala sekolah juga guru terutama memanggil dulu anak tersebut, ditanya dulu bagaimana permasalahannya, karena namanya anak ada takutnya juga kalau ditanya sama guru sama kepala sekolah ya. Sebagian ada yang diakui, sebagian ada yang tidak diakui. Tetapi selain dari memanggil anak tersebut, memanggil korban-korban yang diganggunya seperti itu ya. Kemudian ditanya, kemudian dinyatakan dengan si anak yang melakukan, yang mengganggu tersebut, di situ di sandingkan ya, kemudian cari fakta-fakta, kemudian dari saksi-saksi teman-temannya yang lain, dan guru juga kan sudah punya bukti ada orang tua yang mengadu gitu ya. Cuma bukti tersebut harus benar apa tidak dengan kenyataannya seperti itu. Ya betul sekali. Nah, jadi kan tadi hal-hal apa saja yang anggap ibu efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang kemarin dilakukan di sekolah, sesudahnya dipanggil anak tersebut, kemudian saksi-saksi sudah dipanggil, kemudian antara pendapat yang ini dan ini juga diamati ya. Di sekolah itu saya sebagai kepala sekolah tentunya menyuruh dulu guru anak tersebut untuk guru kelasnya untuk menghubungi orang tuanya, untuk membicarakannya kepada orang tuanya tersebut dengan secara baik-baik, begitu menyampaikan permasalahan anak tersebut dengan ya sebaik mungkin lah, kemudian dicari solusinya bersama orang tuanya, dan orang tuanya alhamdulillah sangat responsif sekali. Dengan sigap orang tuanya juga, dan menyanggupi bahwa dia akan menasehati, dan katanya juga ada didengar-dengar memang begitu orangnya, orang tuanya suka menasehati dulu, suka pokoknya anak tersebut benar-benar diperketat di rumahnya begitu. Itu langkah-langkah awalnya. Nah, dari yang tadi Ibu ungkapkan, nah tentu saja kan dalam pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan ya Bu ya. Nah, tantangan seperti apa yang Ibu alami ketika pengambilan keputusan tersebut? Dalam kasus ini ya tadi sudah dikatakan bahwa anak tersebut sudah ditangani, kemudian guru kelasnya sudah datang kepada orang tuanya, bicara dengan baik-baik, tapi ternyata kalau di depan guru, depan kepala sekolah ya emang baik, tidak kelihatan anak itu nakal, tidak kelihatan, baik-baik saja, tapi di belakang masih ada laporan-laporan, tetap saja melakukan seperti sedang bermain bola, sedang bermain di lapak, sedang ya seperti ketika istirahat itu, kalau tidak ada guru itu tetap aja suka mengganggu, kadang mengganggu teman sekelasnya atau mengganggu kelas teman yang lainnya gitu. Karena hal tersebut tentunya membuat anak-anak yang lain tidak nyaman ya, anak yang lain tidak nyaman, kemudian orang tua yang lain juga yang anaknya diganggu pastinya tidak nyaman juga ya. Maka dengan berat hati untuk menyelesaikan hal ini, mengumpulkan guru-guru, mencari solusi bagaimana baiknya menghadapi anak seperti ini, seperti itu. Nah, dari yang tadi saya tangkap mungkin tantangannya lebih ke hati nurani ya Bu ya. Kadang keputusan kita itu tidak sesuai dengan hati kita ya Bu. Iya. Dalam karena anak tersebut masih nakal, kemudian mengumpulkan guru-guru, mencari solusi, dan kami membuat suatu keputusan untuk memanggil orang tuanya ke sekolah dengan mencoba satu pilihan. Satu pilihannya yaitu apakah anak tersebut mau berubah sikap, ataukah kalau tidak berubah sikap mendapatkan sanksi.
di sini disodorkan kepada orang tuanya dan anak tersebut. Kalau tidak mau berubah, ada sanksi dengan berat hati bila tetap melakukan hal seperti kemarin-kemarin mengganggu teman-teman, maka yang menjadi berat hati silahkan ibu dari anak tersebut harus memindahkan anaknya ke sekolah lain, bukan karena benci, tapi itu keputusan dicoba diambil untuk supaya anak tersebut mendapat suasana yang baru. Mungkin saja di tempat yang lain itu dia bisa berubah karena sekolahnya baru, teman-temannya baru, suasana yang baru bisa merubah sikap dia. Harapannya seperti itu sebetulnya. Ya. Nah, Buya kan tadi Bu sudah menyampaikan tantangan-tantangan terutama dalam hati ya. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal Bu dalam pengambilan keputusan? Kalau jadwal untuk mengambil sebuah keputusan dalam menangani kasus anak-anak seperti itu ya situasional, tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya ringan-ringan saja bisa langsung diselesaikan saat itu juga, di tempat itu juga diselesaikan. Kecuali kalau ada permasalahan yang agak-agak berat, memerlukan pihak ketiga atau memerlukan waktu, tentu saja itu dengan penyelesaian yang tidak langsung gitu. Ya, betul Bu. Nah, dari permasalahan tadi Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Yang membantu dalam mempermudah mengambil keputusan di sini tentu saja di sekolah kan tidak Ibu sendiri. Ya, betul. Ada guru-guru atau ada komite, itu bisa dibicarakan bersama. Kami berembuk bersama, bermusyawarah bersama, mencari solusi yang terbaik. Karena dengan adanya guru-guru kan pintar-pintar gitu ya, berbagai pemikiran mereka itu berbeda-beda. Maka dari hasil pemikiran, memecahkan masalah, cari solusi, diambil yang terbaik, kesepakatan bersama untuk kebaikan bersama. Jadi intinya setiap pengambilan keputusan itu harus dimusyawarahkan ya Bu ya. Iya, betul. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini Bu ya. Iya. Nah, dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, nah ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik? Dari permasalahan tadi yang kesimpulannya, pelajaran yang dapat dipetik dari permasalahan kasus kemarin yang menangani anak tersebut ya, setelah berbagai hal dilakukan sampai padahal mungkin dalam hati dikatakan hal paling kejam ya, memberi suatu pilihan, sebenarnya itu berat dalam hati, tapi dengan diberi satu pilihan tersebut ternyata anak tersebut berubah sekarang menjadi lebih baik, tidak terdengar lagi mengganggu yang lain-lain, tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Alhamdulillah berubah, sudah anak tersebut sudah beberapa bulan ini sekarang sudah benar-benar berubah. Nah, dari pelajaran tersebut berarti dalam mengambil suatu keputusan dapat pelajaran. Yang pertama, kita harus benar-benar menyelidiki, mengumpulkan data-data dari kasus tersebut, kemudian mencari solusi dengan musyawarah bersama. Baru diambil keputusan yang lebih efektif, lebih bijak, menguntungkan ke anak tersebut dan tidak merugikan kepada orang lain, menjadi kebaikan untuk bersama. Itu. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin itu Ibu yang bisa saya tanyakan sama Ibu. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Ya, tidak apa-apa. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat.